pengen nanya apa nih? Nggak tahu mau tanya apa, karena setiap hari ada jumpa. Ya justru kalau setiap hari itulah ada sesuatu rahasia yang pengen nanya gitu. Atau kamu punya informasi tentang mereka, kartu asnya gitu? Kartu as. Iya, informasi yang semua orang juga nggak tahu, jadi kita harus bongkar-bongkaran nih. Ini mau kenapa nih? Saya takut terjebak nih. Nggak, pertanyaan saya cuma satu. Di mana jual mie caluk? Bukanya jam berapa? Ya bukan jam berapa? Biar nanti Jam 3 langsung cus dia ya, nih. biar saya promo nanti ya. Biar saya promo. Promo di Instagram ya. Iya. Ya boleh. Banyak betul. Biar saya promo. Jalan masuk yayasan. Iya, nanti kan bisa dipromo ke TV juga. Ada yang mau beli. Apa jangan malu? Ya. Kita jualan mie caluk di depan pemadam jalan masuk yayasan generasi emas. Oh, yang di sini berarti pemadam yang di Yang masa Gece ya? Gece Menara. Gece Menara. Ya, Oh, pemirsa. saya tahu. Ya, betul. Deket dong. Bukanya jam berapa? Bukanya jam 4, kalau misalnya mau pesan jam 2 ada juga. Oh. Bisa ini ya, bisa order ya. Bisa order. Oh, bisa order Itu jam 2. Jam 2 itu bukan buka puasa. Makan siang ya. Makan siang. Tapi ini jangan dicoba dong ya. Boleh pesan maksudnya tapi ngambilnya sore begitu ya. Pesannya lebih awal begitu. Ya Allah manis sekali. Oke, jadi sekarang selamat saya ucapkan, kalian juga sudah sehat ya. Bahkan lebih sehat daripada Rais ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini Rais juga diajak dong untuk makan enak gitu biar badannya juga agak enakan dilihat, nggak kayak triplek begitu ya. Bang Irfan, ini kita di segmen terakhir. Adakah harapan terkait juga masih ada anak muda di sana yang terjerumus, yang kadang ada satu juga dia pengen kembali tapi nggak tahu jalan ini, tersesat dia kalau kata rumor sih. Kalau kata kami itu, ya istilah kami bilang, dia nggak bisa menemukan jalan pulang, atau dia nggak bisa menemukan titik balik. Untuk adik-adik saya, khususnya yang masih jadi pecandu, ya kalau hari kini kalian memang tidak tahu jalan untuk kembali menjadi seorang yang normal kembali, kalian bisa bergabung dengan kita, komunitas generasi emas Aceh. Kita akan bantu. Brother-brother kita ini, ya kita, saya memanggil kawan-kawan saya ini brother. Untuk yang lebih tua, bro. Untuk ini sister. Ya, kita pasti bantu. Kalau memang kita nggak bisa bantu, kita akan membuat satu program yang refer ke tempat lain yang sesuai dengan kebutuhan dari kalian. Tidak ada violent. Kami tidak mentolerir semua yang namanya bentuk kekerasan. Kami tidak terima yang namanya segala bentuk pemakaian. Ada yang pernah saya dengar juga, rehabilitasi yang masih diberikan, dia nggak diputuskan sekali, dia masih diberikan sedikit. 2 hari sekali dikasih, 2 hari sekali dikasih, itu nggak ada. Nggak ada di tempat kita, nggak ada metode itu, nggak ada. Kita nggak pakai itu. Kita hanya pakai metode terapi sosial, agama, dan medis. 3 Baik. kita gabungkan. Tapi lebih, kalau seperti bulan puasa ini kita lebih kentalnya religi lah. Siang ini kita off-kan. Kita buat kendor rumah, programnya, malamnya baru taraweh, tadarus, tausiah. Full terus. Sampai jam 12 closing. Oke, kemudian baru istirahat ya? Baru istirahat. Jangan seperti Aki ya, dia belum tidur sama sekali. Dukungan dari BNN untuk kegiatan kalian seperti apa, Aki? Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah melakukan MOU bersama BNN. Mereka membiayai untuk masalah pembiayaan klien.
itu masih didukung. Untuk tahun ini kita didukung 10 orang. Mungkin kedepannya kita mohon ada pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang pengen membantu Yayasan Generasi Emas Aceh yang bergerak di bidang rehabilitasi khusus bagi pecandu narkoba. Kami persilakan. Kami orangnya sangat terbuka. Siapapun mau bantu kami terima. Nggak kayak Kak Tia bilang tadi kan, dikasih uang 1.000 udah marah-marah kan. Kami 500 pun nggak apa-apa. Kasih senyum pun itu juga ibadah ya. Iya. Oke, sedap sekali. Aki, mudah-mudahan nanti habis Lebaran langsung melangsungkan akad nikah ya, Aki. Iya. Diundang ya. Saya ketika Rais sudah buat album, insya Allah saya akan langsung mengadakan nikah. Amin. Arif, saya ingin tahu pernah sakau Arif? Kalau persakau sih saya atas nama pecandu ya pernah gitu. Jadi sakau itu apa yang Arif rasakan? Mungkin kalau sakau kita bilang Menyiksa diri? menyiksa diri bisa jadi. Aha. Tapi untuk pemakaian saya belum sampai separah itu kalau sakaunya. Untuk mungkin mau mengiris-ngiris gitu, melukai diri ya. Ini kayaknya ada yang keringat dingin nih. Kenapa Rida? Cerita Rida boleh? Kenapa? Takut ditanya seperti juga atau bagaimana Rida? Enggak. Apa yang ingin disampaikan Rida sampai tertawa tadi? Pengen tahu nih. Ini jahat nih Ivan ya. Nggak ada berusaha kata beripan nih udah keluar keringat itu aja. Jadi saya ketawa. Jadi ketika mengalami hal tersebut, sakau dan apapun bahasanya, kalian terasa dekat sekali dengan kematian. Begitu Rida? Mungkin saya kalau misalnya sakau saya belum pernah mengalami. Oh belum, karena baru ya? Karena baru. Pengen coba? Enggak lah Kak. Tapi kalau sakau dengan karena cinta boleh, cinta kepada ya kepada orang tua. Artinya cintanya tergila-gila sekali dengan orang tua, boleh ya? Ya boleh. Boleh. Kalem sekali kamu ya. Mudah-mudahan juga nanti pendampingnya, kekasih hatinya lebih kalem lagi ya. Amin. Jadi rumah tangga tuh suasananya adem sekali. ini gak kebayang loh kalau dia punya istri. Dia cuma bisa jawab, iya gak apa-apa. Ya sudah lah gitu. Oke, kenapa selalu yang seru-seru itu kalau udah terakhir nih? Tadi kenapa nggak mau ketawa-ketawa? Karena belum keluar keringat dingin. Ada sako. Ini orang tua mungkin nanti nonton atau tetangga ada yang nonton langsung bilang di kampung orang tuanya? Orang tuanya di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Jadi emang stay di Banda Aceh. Kalau Arif sama di orang tua di Banda Aceh, lagi nonton Aceh TV pastinya ya. Karena Aceh TV adalah kebanggaan orang Aceh. Kalau orang Aceh ya, pengen nyapin apa ke orang tua? Mungkin selama dulu menjadi pecandu sempat nyolong duit celeng mama gitu. Apa yang pengen disampaikan, Rida? Ya mungkin buat orang tua saya berterima kasih banyak ya. Mungkin orang tua saya enggak ini gimana ya saya bilang selalu mau membantu saya untuk jalan yang benar. Mungkin saya kalau masuk rehab tuh ada berapa kali, tapi orang tua saya nggak lelah supaya saya kembali ke jalan yang benar itu. Jadi sempat menyakiti hati orang tua lah ya. Sempat. Rencana ke depan mau bahagiain orang tua dulu atau bahagiain pacar dulu? Rencana ke depan mungkin saya bahagiain orang tua dulu sama adik-adik. Oke, baru setelah adik-adik selesai kuliah semuanya baru menikah begitu ya. Insya Allah. Nanti gajinya akan dibagi juga untuk orang tua atau untuk istri semua? Insya Allah buat orang tua dulu kita utamakan. Amin, catet ya. Catet. Arif, saya pengen juga nih, ini janji seorang anak kepada orang tuanya, dukungan dari orang tua. Apa yang disampaikan orang tua ke orang tua? Untuk menyampaikan untuk orang tua, saya berterima kasih telah mengantar saya untuk mengikuti program rehabilitasi. Mungkin kalau tidak diantar untuk mengikuti program, ya mungkin saya sampai saat ini mungkin belum tahu gimana kehidupan. Ya, mungkin pola hidup saya belum teratur sebelumnya. Saya sangat bersyukur sudah dikenal dengan program. Ya, pola hidup kita dibalik seperti semula, ibarat seperti kita
bayi yang sedang merangkak kembali sampai dengan dewasa kembali ya. Untuk saya terutama ingin membahagiakan orang tua Hmm. dan cita-cita bisa menaiki haji orang tua. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak ya, Arif. Amin. Kesehatan juga kepada orang tua agar bisa naik haji ataupun setidaknya umroh, Umroh. dari hasil keringat anaknya Iya. sendiri. Wow, luar biasa. Aki, ini teman-temannya luar biasa sekali. Nanti next kita ke depan akan mengundang kembali. Jangan bosan-bosan lihat wajah saya. Kalau hari ini saya sedang gendut ya. Nanti setelah Lebaran saya akan langsing kembali ya. Jangan shock ya. Nanti saya bawa yang lebih unik lagi nih. Apa itu? Yang lebih unik lagi saya bawa. Aa Irfan, Bro Irfan. Ya. Terakhir pesan kepada anak-anak muda. Udah. Tadi udah. Kalau untuk Kurang saya lagi? kurang lagi, Kurang harus lagi, saya tambah harus lagi. tegas Ya udah. gitu. Ya udah. Ya. Bisa dibilang kamu nih. Hmm. Kamu yang masih muda. Boleh. Ya, untuk pada adik-adik ya jangan takut yang namanya rehabilitasi, khususnya apalagi itu rehabilitasi di generasi emas Aceh. Gratis. Tidak ada yang namanya kekerasan. Kita buat konsep kekeluargaan, semua yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan adik-adik itu sendiri. Yang penting hilangkan momok yang menghantui, yang katanya rehab itu begini seperti di penjara, nggak ada. Dan semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Tidak ada membuli, tidak ada kekerasan, tidak ada narkoba di dalam. Itu dia. Ya. Cukup itu saja. Itu Tadi saja. di belakang kamera dia ketawa-ketawa, sekarang jadi serius ya. By the way, terima kasih banyak Aki, Arif, Rida dan juga Bro Irfan untuk Ya. kehadiran kalian di sini. Saya senang sekali. Ingat wajah saya, jangan lupa belanja di Lamprit ya, di Hamami ya. Sering saya belanja tuh kalau bulan puasa dulu. Wah, belanjanya jam 3 siang. Oke, terima kasih banyak pemirsa. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan yang pastinya di Aceh Gino, Senin dan Rabu jam 11 sampai jam 12 siang. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.